Sambil saya mulain, selamat pagi semuanya. Untuk materi minggu keempat di mata kuliah Web Teknologi 2, nanti saya akan diskusi tentang bekerja dengan form. Jadi ada beberapa pembahasan yang nantinya akan dibahas yang terkait dengan JavaScript. Salah satunya nanti JavaScript bisa digunakan salah satunya untuk form validasi. Berikutnya nanti bisa digunakan untuk mengambil atau menampilkan value yang ada di bahasa pemrograman JavaScript itu sendiri. Tentunya nanti akan digabungkan dengan script yang ada di HTML. Ini yang nantinya akan kita diskusikan di minggu keempat ini. Oke, untuk pembahasan materi yang nantinya akan diskusikan, yang pertama saya akan bahas tentang bekerja dengan form. Ini yang nantinya akan saya bahas terlebih dahulu. Berikutnya yang kedua nanti kita sharing, saya akan bahas tentang form validasi dengan JavaScript. Simpelnya seperti apa yang ada di validasi, terutama kalau nanti kita menggunakan JavaScript itu sendiri seperti apa. Oke, selanjutnya mengambil value dengan JavaScript dan selanjutnya bisa kita tampilkan hasil dari value tersebut. Tentunya kita menggunakan bantuan dari script yang ada di JavaScript itu sendiri. Ini kurang lebih untuk materi yang nantinya akan kita diskusikan di minggu keempat di mata kuliah Web Teknologi 2 ini. Oke, saya masuk ke form. Form pada prinsipnya di sini akan banyak digunakan, terutama kalau kita ngebangun sebuah website biasanya pasti ada interaksi. Pasti ada interaksi antara si klien dengan si server itu sendiri. Pasti ada yang namanya interaksi yang ada yang dilakukan oleh si klien, dalam hal ini adalah pengguna. Selanjutnya nanti datanya akan disimpan contohnya ke server. Ini yang lumayan banyak terjadi biasanya. Contoh ada form pendaftaran, atau contohnya form registrasi, atau contohnya dan hal-hal yang lainnya yang terkait dengan form itu sendiri. Bisa berupa contohnya memasukkan data teks, atau contohnya angka, atau contohnya upload file, dan yang lain-lainnya yang nantinya akan diproses oleh si server itu sendiri. Nanti akan dikirim oleh si klien itu sendiri, selanjutnya nanti akan diterima oleh si server itu sendiri. Baru selanjutnya nanti akan ditampilkan contohnya. Akan ditampilkan dari sisi si klien itu sendiri. Setelah di-input, selanjutnya nanti akan muncul yang namanya outputan sesuai dengan yang diinput oleh si klien itu sendiri atau si pengguna itu sendiri. Ini kurang lebih yang ada di form itu sendiri yang sering digunakan terutama untuk pembuatan website dinamis biasanya. Oke, untuk mewadahi suatu data yang dikirim oleh browser klien biasanya dibutuhkan form HTML biasanya. Yang paling banyak digunakan biasanya salah satunya kita bisa menggunakan form HTML. Meskipun contohnya kita bisa menggunakan bantuan dari template yang sudah ada, tapi pada prinsipnya template yang sudah ada pun biasanya menggunakan form HTML biasanya. Oke, penggunaan form misalnya untuk pendaftaran keanggotaan, contohnya, atau untuk input data-data yang lainnya, atau contohnya login user, transaksi, atau contohnya upload file, dan yang lain-lainnya. Ini yang biasanya banyak digunakan terutama untuk pembuatan form. Berikutnya ada yang namanya form validasi. Oke, form validasi di sini akan sangat dibutuhkan, terutama kalau kita membuat aplikasi yang baik itu berbasis web ataupun berbasis desktop ataupun yang berbasis mobile contohnya. Oke, pada waktu kita merancang yang namanya kelas diagram atau pada waktu kita merancang yang namanya setelah kita bikin diagram yang ada di UML, dimulai dari contohnya use case, selanjutnya kita bikin yang namanya sequence diagram. Biasanya kan itu ada yang namanya validasi biasanya. Perlu ada yang namanya validasi. Biasanya ada 3 objek yang kita buat pada waktu kita gambar di sequence diagram. Yang pertama ada yang namanya boundary class, biasanya akan menggambarkan form. Selanjutnya ada yang namanya entity class yang nantinya akan menggambarkan entity atau tabel biasanya. Selanjutnya ada yang namanya validasi. Ada yang namanya validasi atau yang biasa disebut dengan control class. Nah, control class di sini yang nantinya akan digunakan untuk validasi. Apakah datanya sudah sesuai atau contohnya inputannya sudah sesuai, apakah data yang diinput harus angka atau contohnya harus teks, contohnya
atau bisa kombinasi antara angka dan teks contohnya. Ini yang fungsi dari form validasi. Jadi yang lumayan banyak digunakan oleh para programmer, salah satunya yang dibutuhkan terutama pada waktu membuat aplikasi, terutama pada waktu berinteraksi dengan form, pasti ada yang namanya form validasi, terutama untuk inputan. Tujuannya untuk apa? Untuk membatasi si klien itu sendiri. Tujuannya untuk apa? Salah satunya untuk membatasi dari si klien agar nanti terhindar dari kesalahan. Contoh, kalau contohnya datanya belum diinput terus langsung di-save, harusnya kan sistem akan menampilkan warning, kasarnya seperti itu. Inilah yang harusnya diakomodir oleh control class atau form validasi biasanya. Kalau contohnya di JavaScript. Oke, salah satu fitur yang bisa kita gunakan biasanya kalau di JavaScript, kita bisa membuat yang namanya validasi nanti di JavaScript-nya. Baru nanti tinggal kita panggil, contohnya nanti bentuknya bisa kita buat function, contohnya bisa kita buat function, selanjutnya function tersebut nanti kita panggil contohnya di form HTML-nya atau contohnya di body-nya. Anggaplah contohnya untuk script-nya, form validasinya, untuk script dari validasinya kita simpan contohnya di bagian heading-nya, selanjutnya nanti kita panggil di bagian body-nya contohnya. Bisa seperti itu. Oke. Form validasi sangat diperlukan dalam sebuah aplikasi. Salah satu tujuannya seperti tadi untuk menghindari kesalahan yang kadang dilakukan oleh si pengguna, baik sadar ataupun dia tidak sadar. Validasi form adalah suatu informasi atau pemberitahuan yang digunakan oleh form. Setidak-tidaknya ada warning di sistem. Kalau contohnya tidak sesuai atau kurang sesuai, apa yang harus dilakukan oleh aplikasi nantinya, agar nanti tidak salah, si pengguna tidak salah pada waktu dia berinteraksi dengan sistem. Ini sebenarnya tujuan dari form validasi. Dan ini sangat penting terutama. Contoh kalau memang inputannya harus angka, contohnya kalau nanti diinput contohnya menggunakan huruf, contohnya tentunya form harus nanti harus memberikan warning contohnya. Berarti ada yang namanya control class-nya berarti nanti berfungsi dengan baik. Ini salah satunya. Atau contohnya harusnya diinput huruf, ternyata angka yang diinput. Ini pun harus diberikan warning di sistem. Oke, jika pengguna tidak memenuhi ketentuan pengisian form, maka akan muncul peringatan bahwa pengisian form tersebut masih belum valid dan harus diperbaiki sebelum disubmit kembali. Oke, salah satu tujuannya di samping nanti membatasi sebagai warning ke pengguna, salah satunya nanti kalau datanya sudah masuk ke database atau masuk ke sistem, selanjutnya kalau data-datanya sudah masuk ke sistem, tujuan lain dari pembuatan aplikasi adalah nanti data-data yang sudah masuk ke sistem kan bisa jadi akan dianalisa untuk keperluan lebih lanjut. Contohnya nanti akan dianalisa data-datanya, nanti kalian olah contohnya menggunakan algoritma yang ada di bidang keilmuan data mining atau contohnya data science ataupun yang lain-lainnya. Nah kalau contohnya datanya tidak sesuai, ini kan mubazir contohnya, sangat disayangkan. Jadi data-data yang ada itu bisa jadi akan banyak kalian buang. Dalam artian nanti data cleaningnya terlalu banyak dibuang data-datanya. Ini tujuan dengan adanya yang namanya form validasi. Oke, contoh untuk validasi form dengan JavaScript, validasi form HTML bisa dilakukan dengan JavaScript. Kolaborasi keduanya dapat menghasilkan contohnya form yang lebih interaktif, di mana nanti field name-nya atau bidang kosong akan menampilkan pesan peringatan bila field name-nya atau bidang itu kosong atau berisi karakter contohnya yang tidak sesuai. Harusnya contohnya yang diinput huruf ternyata angka yang diinput. Sehingga dapat mencegah segala bentuk kesalahan pada form sebelum nanti diajukan atau nanti sebelum nanti disubmit ke aplikasinya atau nanti sebelum disubmit ke database-nya. Ini sebenarnya tujuan dari form validasi. Kalau kalian ngedesain terlebih dahulu dengan menggunakan UML, berarti adanya nanti di control class kalau kalian membuat yang namanya sequence diagram biasanya. Dan ini sangat penting terutama. Oke, contoh latihan 1, contohnya saya akan membuat form validasi standar, contohnya dengan menggunakan JavaScript. Selanjutnya nanti akan saya panggil di form yang nantinya akan saya buat yang cukup simpel contohnya. Oke, yang pertama saya bikin function, contohnya untuk JavaScript-nya, contohnya saya buat di heading. JavaScript-nya saya bikin di heading, selanjutnya saya bikin function dengan nama contohnya validate form.
Nah, baru selanjutnya saya buat variabel X, di mana variabel X di sini dia akan variabel X di sini saya menggunakan fungsi dokumen. Fungsi dokumen dot form. Selanjutnya nanti yang akan saya tampilkan adalah value-nya. Selanjutnya kalau memang datanya kosong, nanti akan muncul yang namanya alert atau fungsi alert di sini dia akan muncul pesan contohnya data tidak boleh kosong. Oke, nanti pada waktu di running kurang lebih seperti ini. Oke, saya buka di Visual Studio Code-nya, contohnya seperti ini. Kayak kurang lebih seperti ini. Selanjutnya nanti di body-nya saya buat saya buat objek dengan nama inputan. Saya menggunakan teks di sini. Selanjutnya nanti saya akan munculkan, saya akan buat button dengan nama submit. Cuma nanti saya akan memanggil fungsi yang sudah saya buat di JavaScript yaitu validate form. Jadi nanti pada waktu di running kurang lebih seperti ini nih. Oke, pada waktu di running kurang lebih seperti ini nih. Kalau contohnya saya langsung submit, nanti akan muncul contohnya warning seperti ini. Kenapa? Karena datanya kosong, belum saya input. Ini contohnya fungsi dari fungsi dari validasi yang ada di form. Kalau kita menggunakan JavaScript, contohnya kalau yang contoh yang tadi untuk yang script yang ada di HTML-nya untuk validasi saya menggunakan function contohnya. Dan di sini saya letakkan contohnya di heading-nya. Baru selanjutnya nanti tinggal kita panggil form-nya. Ini contoh fungsi dari fungsi dari form validasi yang kita buat contohnya di JavaScript. Selanjutnya nanti kita panggil contohnya di body-nya. Di body dari form HTML yang sudah kita buat. Ini contohnya. Oke, ini contoh untuk yang latihan yang pertama. Nanti kurang lebih tampilannya seperti tadi. Kalau contohnya saya tekan tombol submit contohnya tanpa diisi text box-nya, nanti akan muncul warning seperti ini, data tidak boleh kosong. Kalau sudah muncul warning seperti ini kan setidak-tidaknya pengguna akan paham gitu. Oh, berarti ini wajib diisi contohnya. Data ini wajib diisi, bisa kita contohnya ditambahkan contohnya placeholder untuk menampilkan contohnya datanya harus diisi dengan huruf contohnya, atau nanti datanya harus diisi dengan angka contohnya. Berarti kita tambahin lagi script untuk validasi di sini. Oke, selanjutnya ada latihan kedua. Untuk yang latihan kedua di sini, ini lumayan agak banyak. Di sini saya gunakan untuk validasi, untuk menampilkan data nanti seperti ini nih contohnya. Ada nama, ada nomor telepon, selanjutnya alamat email. Jadi data-data di sini yang nantinya harus diisi, nama mahasiswa, nomor telepon, dan alamat email. Berikutnya kita tambahkan contohnya keterangan atau caption, kan kasarnya seperti caption. Kita tambahkan keterangan. Jadi di sini untuk text box nama mahasiswa di sini contohnya harus diisi dengan huruf. Selanjutnya nomor telepon contohnya harus diisi dengan angka. Alamat email contohnya untuk yang alamat email contohnya untuk contohnya seperti yang ada di depan ini contohnya untuk formatnya. Oke. Untuk skripnya seperti apa? Seperti yang ada di latihan kedua di sini. Seperti yang ada di latihan kedua di sini, ini sama untuk JavaScript-nya saya letakkan contohnya di bagian heading. Saya buat function di sini mulai dari function alfabet, selanjutnya ada function number, selanjutnya ada function check email. Yang pertama untuk function alfabet di sini untuk yang nama tadi, nama mahasiswa. Selanjutnya kalau alfabetnya berarti kan data ini yang nantinya harus diisi. Kalau di luar ini berarti nanti sistem akan menampilkan pesan error contohnya. Selanjutnya fungsi number berarti data ini yang nantinya hanya bisa diisi hanya data ini dari 0 sampai 9. Begitu pula untuk yang email. Untuk yang email contohnya nanti data-data yang bisa diisi contohnya seperti ini. Oke, baru selanjutnya saya gabungkan untuk fungsi validasi. Fungsi validasi di sini dia akan saya menggunakan saya menggunakan function yang ada di yang bisa digunakan di JavaScript. Saya menggunakan dokumen dot. Nah, di sini yang saya ambil adalah get element by ID. Get element by ID yang saya gunakan adalah variabel nama, selanjutnya ada variabel telepon, selanjutnya ada email. Ini yang nantinya akan saya gunakan. Baru selanjutnya saya buat form HTML-nya. Saya buat form HTML-nya contohnya agar nanti muncul form inputannya. Form inputan di sini yang nantinya akan saya tampilkan. Cuman
nanti pada saat diklik contohnya saya akan panggil function dengan nama validasi. Sebelum nanti disubmit akan dicek dulu apakah sudah sesuai atau enggak. Jadi nanti pada waktu di running kurang lebih ya seperti ini nih pada waktu di running. Jadi kalau seumpamanya saya submit nanti akan muncul contohnya seperti ini. Nama harus huruf semua contohnya. Selanjutnya untuk nomor telepon harus berisi number dan yang lain-lainnya. Ini contohnya yang fungsi validasi yang nantinya bisa kita gunakan. Bisa kita explore lagi contohnya untuk yang form validasi itu sendiri. Oke, berikutnya untuk yang latihan 3 di sini saya kombinasi dengan CSS. Jadi agar tampilannya tidak terlalu kaku seperti ini, kita bisa tambahkan contohnya CSS supaya nanti tampilan form yang kita buat lebih menarik. Ini yang bisa kita gunakan. Hampir sama sebenarnya untuk form validasi. Untuk validasi yaitu untuk nama, email, dan alamat contohnya. Cuman saya tambahin form CSS di sini. Berarti kita buat buat 2 file. Yang pertama untuk form 3 di sini. Kurang lebih seperti ini. Ada form ketiga. Kita buat HTML-nya contohnya seperti ini. Selanjutnya yang kedua kita buat CSS-nya. Contohnya di sini untuk CSS-nya saya buat dengan nama styleku.css. Jadi pada waktu kalian buat file, nanti nyimpennya pas di Ctrl S, jangan lupa extensionnya nanti dipilih menggunakan CSS di sini. Biasanya ada sih. Biasanya ada di sini atau langsung aja .css gitu. Nanti pada waktu kalian, nah di sini ada nih CSS, baru nama filenya tinggal kalian ketik nama filenya. Otomatis nanti dia akan menyesuaikan dengan file yang kalian buat, yaitu extensionnya nanti sesuai dengan yang kalian gunakan, yaitu menggunakan CSS. Jadi tampilan yang ada di form tersebut nanti akan disesuaikan dengan CSS yang kita buat, gitu, supaya nanti tampilannya lebih menarik. Ini yang nantinya bisa kita gunakan. Seperti yang ada di latihan ketiga, contohnya seperti ini. Ini cuman buat tampilan background saja sih sebenarnya. Tampilan background, selanjutnya peletakan formnya supaya lebih menarik dan yang lain-lainnya. Jadi contohnya pada waktu saya klik daftar, nanti akan muncul warning seperti ini. Kalau kita perhatikan script yang ada di yang ada di JavaScript-nya, di sini saya menggunakan fungsi validasi. Jadi fungsi validasi di sini yang nantinya akan dicek terlebih dahulu sebelum nanti data disubmit gitu. Sebelum disubmit nanti akan ngetes terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada nih. Untuk yang form action-nya, selanjutnya kan di sini ada metode post. Cuman sebelum disubmit nanti saya akan panggil function-nya terlebih dahulu. Nanti dia akan ngecek apakah sesuai dengan data-datanya sudah sesuai atau enggak itu. Artinya kalau datanya kosong nanti akan muncul data-data seperti tadi. Ini contoh untuk yang latihan ketiga. Begitu pula untuk yang latihan keempat sebenarnya tidak jauh berbeda. Untuk latihan keempat tidak jauh berbeda sama untuk yang form validasi. Berikutnya saya lanjut ke mengambil value di JavaScript. Ini pun kadang-kadang kita butuhkan gitu. Kadang-kadang kita butuhkan pada waktu kita input data, selanjutnya nanti datanya akan kita tampilkan. Berarti kita berbicara tentang form input dan output. Value adalah nilai dari suatu elemen inputan yang diinput oleh si pengguna. Fungsi value pada JavaScript sebenarnya fungsinya sama halnya dengan value yang ada di HTML dan PHP, yaitu nilai pada suatu elemen inputan yang diinput oleh si pengguna. Oke. Contoh, nanti di sini ada latihan 5. Latihan 5 di sini nanti dia akan mengambil value atau ada nilai yang diinput oleh pengguna di text box. Baru selanjutnya nanti dia akan menampilkan. Contoh seperti yang latihan 5 di sini. Jadi di sini di JavaScript-nya saya buat function dengan nama cetak contohnya. Selanjutnya saya buat variabel dengan nama variabelnya adalah nama. Selanjutnya saya menggunakan fungsi dokumen dot yang saya ambil adalah get element by ID. Jadi variabel nama di sini yang nanti akan saya ambil dot value. Berarti nanti ini yang nanti akan kita ambil. Selanjutnya nanti di bawahnya ada form inputan. Form inputan di sini dia menggunakan inputan dalam bentuk dalam bentuk text box.
Baru selanjutnya pada saat saya contohnya pada saat saya klik atau pada saat saya submit, nanti dia akan manggil function namanya cetak. Berarti dia akan memanggil function dengan nama cetak. Tentunya nanti akan disesuaikan dengan yang di-input. Jadi pada waktu kita running formnya kurang lebih seperti ini. Berikutnya kita input contohnya Wahyu Budi Santoso. Pada waktu dicetak nanti akan muncul tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini untuk yang latihan 5. Selanjutnya latihan 6 sebenarnya tidak jauh berbeda. Nanti akan menampilkan contohnya nama kota yang ada di Pulau Jawa. Ada Jakarta, ada Bandung dan Surabaya contohnya. Saya menggunakan function tampilkan, nama functionnya tampilkan yang ada di JavaScript-nya contohnya. Nah, di sini dia akan ngambil ID-nya. Berikutnya nanti akan dimunculkan contohnya akan saya munculkan contohnya nanti di inner HTML-nya. Kalau dipilih Jakarta nanti akan muncul caption seperti ini, akan muncul keterangan seperti ini contohnya. Kalau saya pilih Bandung nanti akan muncul seperti ini. Kalau saya pilih Surabaya nanti akan muncul data seperti ini. Ini untuk yang function tampilkan yang saya letakkan contohnya di JavaScript. Nah, baru nanti saya buat formnya contohnya di bagian body-nya. Kalau tadi kan JavaScript-nya diletakkan di bagian heading, selanjutnya untuk formnya saya letakkan contohnya di bagian body. Nah, di sini saya menggunakan pembobok. Option value-nya saya menggunakan pembobok. Ada 3 yang nantinya akan ditampilkan, ada Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Baru selanjutnya pada saat nanti di submit, nanti akan manggil function dengan nama tampilkan. Jadi kalau dipilih Jakarta, Bandung, atau Surabaya, nanti dia akan mencetak sesuai dengan percabangan yang sudah dibuat di function tampilkan. Jadi pada waktu nanti di running kurang lebih seperti ini. Saya pilih contohnya Surabaya, contohnya, atau saya pilih contohnya Jakarta, selanjutnya pada saat saya klik tampilkan nanti akan muncul di bawahnya hasil inputannya. Oke, hasil pilihan dari objek yang sudah dipilih. Oke, begitu pula untuk yang latihan 7 sebenarnya tidak jauh berbeda sih sebenarnya. Latihan 7 di sini fungsinya adalah untuk menampilkan dan ada validasi juga. Ada validasi kalau memang datanya kosong contohnya. Oke, contoh seperti ini nih, form pendaftaran mahasiswa, contohnya pada saat saya isi, contohnya selanjutnya saya klik proses, nanti akan disesuaikan dengan yang diisi di sini. Jadi kalau dilihat dari script yang ada di sini, saya buat yang namanya JavaScript di sini, saya buat JavaScript-nya contohnya di body. Jadi form dan JavaScript-nya, form chat validasinya, baik itu form inputan atau contohnya validasinya atau contohnya fungsi untuk menampilkan, saya tampilkan semuanya di body semuanya. Bisa kita buat contohnya seperti ini atau bisa kita buat terpisah. Oke, selanjutnya yang latihan ke-8 di sini bagaimana caranya membuat aplikasi contohnya tanpa database yang nantinya akan saya tampilkan contohnya seperti di sini. Yang ibaratnya saya tampilkan contohnya kayak di tabel gitu. Oke, di sini ada inputan nama anggota, alamat email, agama, dan alamat contohnya. Pada saat saya klik simpan, nanti akan muncul seperti ini. Jadi seperti seperti aplikasi array kalau di aplikasi-aplikasi yang lainnya. Oke, kurang lebih source code-nya kurang lebih seperti ini yang nantinya bisa kalian gunakan. Oke, berikutnya ada kasus 1 dan kasus 2. Nanti silahkan kalian kerjakan. Ada 2 kasus yang saya minta kalian buat sendiri. Boleh kalian explore sendiri atau bisa menggunakan dari tema yang ada. Jadi nanti yang kalian kerjakan ada 8 latihan, selanjutnya ada 2 kasus. Silakan nanti kalian kerjakan latihan dan kasus yang ada di materi pertemuan ke-4 ini.